Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali di dalam pelayanan khotbah Minggu saat ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini didasarkan dari bacaan tadi dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai 21, dan kita merenungkan firman Tuhan saat ini. Temanya adalah melihat kebesaran kasih Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita bersama-sama membayangkan sejenak, atau kita bisa mempraktikkan bagaimana jika tiba-tiba dunia ini menjadi gelap. Apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara pikirkan? Untuk mencicipi kegelapan itu, mari kita coba memejamkan mata kita sejenak. Apa yang Anda rasakan? Apa yang berbeda pada saat Anda ada dalam kegelapan dan saat bisa melihat sebagaimana mestinya? Dengan cara seperti ini, dengan cara yang sederhana, kita coba ikut sedikit mencicipi apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, sebutan untuk orang-orang yang dulu disebut dengan buta. Iya, bisa melihat adalah anugerah. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang sangat penting bagi kita. Dengan melihat, kita bisa membedakan mana yang berwarna merah, mana yang berwarna putih, mana yang hitam, mana yang kuning, mana yang hijau, dan yang lainnya. Tanpa mata ini, hidup kita bisa kacau. Kita tidak bisa membedakan manakah jalan yang aman untuk kita lewati dan mana jalan yang membahayakan. Tanpa mata untuk melihat, kita susah mau melangkah kemana, karena yang ada adalah kegelapan. Meski demikian, kita juga mendapati adanya orang-orang berkebutuhan khusus yang tetap bisa bertahan dengan keberadaannya. Ketiadaan indera penglihatan bukan penghalang bisa membedakan mana jalan yang aman dan mana yang berbahaya. Ia bisa berjalan dan bisa melakukan berbagai aktivitas selayaknya orang-orang biasa dalam segala keterbatasannya. Ketiadaan indera penglihatan ini bisa mendatangkan kemampuan lebih untuk tetap bisa melihat di tengah-tengah kegelapan. Yang ingin diungkapkan di sini, kemampuan melihat itu sangat penting. Dan dalam kaitannya dengan hal itu, melihat tidak semata-mata hanya bergantung pada mata ini secara fisik. Melihat dalam tema khotbah pada saat ini lebih dari sekadar penglihatan jasmani. Itulah teladan yang kita dapati dari saudara-saudara dengan berkebutuhan khusus yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka bisa melihat meskipun ada di dalam kegelapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan tadi, Rasul Paulus memberikan dorongan dan mendoakan jemaat Efesus untuk bisa melihat karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Sudah 2 minggu berturut-turut kita merenungkan tentang karya kasih khusus yang dinyatakan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus yang bukan Yahudi juga menerima penyataan khusus itu, sama seperti orang-orang Yahudi. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya, hal ini juga dialami oleh Rasul Paulus
yang secara pribadi saat ia dalam perjalanan ke Damsyik guna membinasakan pengikut-pengikut Kristus. Ini ada di dalam catatan Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Itulah awal pertobatan Rasul Paulus yang mengubah kehidupannya. Yang semula bernama Saulus kemudian disebut Paulus. Allah yang maha besar itu berkenan mengenal Saulus. Inilah yang menjadi dasar atas ungkapan hormat atas kemahabesaran Allah itu. Rasul Paulus sujud di hadapan Bapa sebagaimana yang tercatat di dalam ayat 14 sampai 15. Penerimaan atas penyataan kasih Allah di dalam Yesus Kristus tidak bisa hanya dilihat sebatas mata jasmani. Melihatnya perlu melibatkan seluruh keberadaan diri yang ada. Melibatkan keberadaan seutuhnya. Sehingga melihat kebesaran kasih Allah adalah proses membuka diri atas keseluruhan hidup di mana Allah berkenan berkarya. Dan itulah yang diteladankan oleh Rasul Paulus dalam bacaan tadi. Melihat kebesaran Allah dilakukan dengan berdoa. Dalam berdoa, umumnya kita menutup mata agar bisa berkonsentrasi. Nah ini, untuk melihat karya kasih Allah, kita justru menutup mata yang seharusnya kita pakai untuk melihat. Melihat karya kasih Allah tidak sebatas penglihatan jasmani. Oleh karena itu di dalam ayat 18 sampai 19a dituliskan antara memahami dan mengenal ini menjadi satu paket yang tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Dalam memahami dan juga mengenal dibutuhkan kemampuan diri memaknai atas beragam pengalaman hidup yang kita alami. Dalam berdoalah, pemahaman dan pengenalan akan karya Allah semakin dimatangkan. Penglihatan atas penyataan Allah akan semakin terang. Hal ini dimungkinkan karena memang Dia sendirilah yang telah membuka dirinya dipahami dan dikenal oleh jemaat di Efesus. Bukan karena kemampuan jemaat di Efesus, namun diawali dari kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Memahami dan mengenal karya tersebut dimungkinkan terus dilakukan karena Roh yang memberikan kekuatan dan keteguhan. Ini ada di dalam ayat yang ke-16. Melihat kebesaran karya Allah melalui berdoa bukan hanya berdampak pada diri sendiri. Dalam doanya tadi, Rasul Paulus juga mendoakan jemaat di Efesus. Artinya ini adalah manfaat ganda. Di satu sisi Rasul Paulus semakin bisa melihatnya untuk menguatkan diri sendiri. Di sisi yang lain, bisa sekaligus mengarahkan, memberikan dorongan dan memohon kepada Allah agar orang lain dimampukan untuk melihatnya. Dalam bacaan tadi sampai 3 kali ia mengungkapkan permohonannya. Ada di dalam ayat 16 sampai 17, di ayat 18 sampai 19a dan di ayat yang ke-19b. Untuk doa yang pertama, Rasul Paulus mengungkapkan tentang permohonan agar jemaat Efesus dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh sehingga Kristus diam di dalam iman mereka. Lalu doa yang kedua berisi tentang permohonan agar jemaat di Efesus mampu memahami karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan mengenal
kasih yang melampaui segala pengetahuan. Dan doa yang ketiga, ini berisi permohonan agar jemaat dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Doa ini kemudian ditutup dengan ungkapan pemuliaan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ada di ayat 20-21. Semua yang didoakan bukan untuk kepentingan manusia, namun untuk kemuliaan Kristus Yesus di dalam jemaatnya. Kemampuan untuk melihat kasih kebesaran Allah bukan berhenti pada kepentingan diri sendiri, baik untuk Rasul Paulus ataupun untuk jemaat di Efesus. Hal itu kembali sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita menika tiyang ingkang bejo. Allah yang demikian besarnya berkenan menyatakan diri juga kepada kita. Apapun status kita, entah kita ini miskin atau kaya, pria atau wanita, tua, muda, anak, lanjut usia, kita bekerja sebagai petani, pedagang, pekerja di pabrik, ataupun pekerjaan yang lainnya, Allah berkenan kita lihat melalui karya kasih-Nya. Kita melihatnya memang tidak bisa mengandalkan indera penglihatan kita ini. Namun kita bisa melihatnya melalui perenungan mendalam atas apa yang telah, sedang, dan akan kita jalani, di mana jejak-jejak kasih Allah itu nyata. Dengan demikian, kita memiliki peran untuk menguatkan dan meneguhkan orang lain agar mampu untuk didorong, mampu untuk melihat hal yang sama kita rasakan. Ini mengarahkan hidup kita untuk terus memuliakan Tuhan. Jika kita pribadi tidak mampu melihat, maka gelaplah jalan untuk kita terarah ke sana. Dan itu mampu kita lakukan melihat karya kasih Allah itu dimulai dengan kita berdoa. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, mari kita terus meningkatkan kemampuan diri kita masing-masing melihat kebesaran kasih Allah. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.